Aspirasi Podcast. Hai Sobat Aspirasi, balik lagi di Aspirasi Podcast. Kali ini barengan sama Lovanda Kansa. Kali ini Lovanda udah barengan sama dua narasumber yang merupakan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Ya mungkin nih ya, dari beberapa waktu yang lalu sampai sekarang mereka berdua ini muncul terus nih di FYP TikTok kalian semua. Siapakah kira-kira? Langsung aja kita sambut Afrizal dan Gita. Halo semua. Hai, bisa lebih semangat dikit gak? Halo semua. Biar meriah. Mantap, gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik sih. Alhamdulillah baik. Semester 1 aman? Udah, Aman. jujur udah mulai capek sekarang. Masa? Iya. Semester 1. Kegiatannya udah banyak banget Oh, kan. review dikit deh, boleh review dikit. Review dikit ya. Satu semester ini Mm-mm. dari kegiatan PKKMB Oke. fakultas, terus ada jurusan lagi, terus tugas-tugas kuliah tuh. Nah itu udah mulai netar kami nih. Netar Oke, tuh apa ya? baik. Belum lagi konten gitu Iya ya. benar. Kalau dari Gita gimana? Sama sih kayak Frizal, terus ditambah lagi kita mau UTS. Oh Iya. udah mulai UTS? Udah, aku duluan. Udah. Aku Psikologi. minggu depan Masih minggu depan. Aku Iya. separuh-separuh sih, ada yang sama udah. ngejar proker hima. Oh, Wih. ikut hima. Iya. Afrizal apa? Aku nggak ada sih kak. Oh, belum. Humas aja, iya, belum. Oke, Ntar deh. baik. Ini ya masih maba, harusnya sih masih semangat ya. Semoga tetap semangat lah gitu. Ngebahas tentang maba, kita flashback dikit ke beberapa waktu yang lalu, yaitu waktu masa orientasi di tingkat universitas ya, di Rabrau. Disuruh bikin video. Iya. Berapa durasinya? 1 menit 30 detik. Nah, hafal Harus banget pas, nih. itu Harus pas, presis Harus itu. pas. Iya. Tapi ternyata kalian berhasil, bahkan viral sampai berapa viewsnya kalau boleh tahu? Kalau yang Rabrau aku berapa ya? 700 atau 600 gitu. Iya, kalau kita banyak nih kayaknya nih. Terakhir itu lihat 3,6 juta. Demi apa sih? Iya, Gimana perasaan kalian? kaget Tiba-tiba. jujur. Kaget, takut Aku gak? nggak expect Takut, sih, Kak. takut ada. Takut gak sih? Kayak tiba-tiba Lah, udah kok pada rame? iya kan rame tiba-tiba komen apa gitu. Takut ya? Bener. Ke pressure gak sih tapi? Pressure dari apa nih kak? Maksudnya kayak aduh orang-orang banyak tahu aku atau enggak apa Awal-awal iya. Oh iya. Kayak, aduh dia siapa ya? Tiba-tiba ada yang Iya, ngedeketin gitu-gitu. Oh, Kayak, iya? Iya ada. seru Kan banget. waktu habis upload video Rabrau tuh, kita kan masih ospek univ kan. Iya. Nah di ospek univ tuh tiba-tiba ada kayak kemarin ada yang masuk FYP Oh, gitu, iya. terus tiba-tiba ngedeketin gitu-gitu kayak Lucu. kan nggak tahu kan orang ini karakternya kayak gimana. Mhm. Nah kita tuh harus jaga-jaga juga kayak Oh my god. jaga-jaga dia belum tahu karakternya kayak gimana. Kalau kita gimana kan Kalau banyak nih, banyak waktu banget. ini, waktu Rabrau. Mm-mm. Aku kan mau ini baris pulang tuh, barisnya panjang kan. Heeh. Aku paling depan, terus ada orang dari belakang bener-bener lari. Terus ke aku bilang, kamu yang FVP kan, kamu kita aku langsung kaget. Oh iya, foto dong, foto. Iya, lucu banget. Oke. Mendadak terima jadi kasih. artis ya. Tapi kalau dasarnya kalian emang content creator? Kalau aku sendiri sih enggak ya kak, tapi dari dulu tuh kayak nontonin video-video konten kreator kayak di Oh, YouTube gitu-gitu sih. Tapi juga bikin konten di TikTok. Berusaha tapi nggak terus menerus deh. Oke, kalau kita kayaknya iya deh. Soalnya kamu lewat terus deh FYP aku. Kalau Jujur kita aja. ini iseng post-post Iseng. aja. Iseng tapi viral terus. Alhamdulillah. Baik. Kalau untuk yang konsep video Rabrau itu kan 1 menit 30 detik. Kalian konsepnya tuh kayak gimana? Benar-benar niat banget atau kayak iya udahlah yang penting nyampe 1 menit 30 detik gitu. Dari kita dulu deh. Waktu itu kan penugasan Rabrau tuh dikasih Hamin 3. Iya, Hamin 3. Terus langsung lihat, aduh ada video gitu. Langsung malamnya aku buat. Itu dari jam 10 sampai jam 1 kayaknya. Oh my god. Terus Bikin soalnya JJ gitu. Aku udah lihat Udah terus lihat kayak gitu. ada astagfirullah, astagfirullah. Soalnya besoknya bakal ribet nyari-nyari barang ospek Oh, kan, iya, takutnya nggak nutut bener. gitu. Habis itu aku upload itu hari deadline mepet jam 3 subuh baru aku. Oh, justru pas di Soalnya aku deadline. semoga sepi gitu. Orang-orang tidur tolong gitu. Justru rame ya. Kalau Afrizal gimana nih konsepnya? Kalau Nyari aku- otot nyari otot itu. Waduh, jadi otot ya. Gara-gara dulu kan referensinya kan kreator-kreator yang lama gitu dari YouTube. Nah, itu konten kreator yang lama tuh punya tujuan kalau apa yang dia sampaikan tuh harus ada bobotnya gitu, harus Oke. ada pesannya gitu yang baik. Mm. Nah, aku makanya sangkutin sama ilmu-ilmu psikologi gitu. Oh, Nah. emang psikolog banget ya. Waduh, selama SMA kan belajar kayak
psikologi tuh kayak gimana, terus dari cerita tuh impactnya tuh kayak gimana. Akhirnya aku sampai di video itu. Nah, untuk pembuatannya tuh aku lebih ekstrim nih. Kenapa? Jam 3, jadi Pagi. semalaman gak tidur. Jam 3 bikin sampai pagi, terus paginya tuh aku waktu itu jualan barang-barang ospek. Oh iya, tuh sempet jualan Iya. tuh lewat juga di aku. Kayak Heeh. wow, keren. Jadi kayak nggak tidur sama sekali tuh waktu Wow. H-1 gitu, karena buat tugas ospek video tadi, terus dilanjut sama jualan itu tadi, jualan. Sama juga, buat soalnya ospek. aku paginya langsung ini paper mop. Oh, paper Oh, mop. dapat Step Iya. 1 sampai 18. Oh my god, ternyata ada ini ya, ada keluh keringat Yes. selama mereka bikin video. Tapi kan akhirnya berhasil ya, karena kalian akhirnya direkrut sama Kehumasan Visip. Humas Visip. Nah itu gimana ceritanya? Jadi- Aku iri jujur. Aku ya. Boleh. Kalau dari aku waktu awal PKKMB Visip tuh, Mm-mm. waktu ospek fakultas kita ada sesi MC manggil kreator yang viral. Oh, Nah, oke. dari situ aku kan maju tuh Mm-mm. sebagai yang cewek dipanggil nggak? Enggak, kamu doang. Enggak, aku doang. Aku lupa nih. Jadi yang dipanggil tuh aku. Nah, dari situ aku kayak ngulangin konten yang aku sampein, Nyeri otot psikologi. gitu. Iya, nyeri otot psikologi itu. Nah, terus ternyata ada salah satu dosen yang bekerja di kehumasan gitu. Itu ngelihat aku ada potensi katanya Oh, gitu. baik. Akhirnya beberapa setelah ospek itu Hmm. aku di DM lewat bukan Instagram, lewat itu TikTok. Oh, DM lewat TikTok. TikTok-nya? Iya. Oh my god. Kalau Gita gimana? Sama Lu aku dihubunginnya? tiba-tiba dihubunginnya dari TikTok, di DM TikTok sama Visip. Oh. Terus ya Oke. disuruh ke humas kayak gitu. Kurang lebih sama sih Sama. sama kita. Oh, Dia waktu itu oke. pagi, dipanggilnya aku sore. Iya. Oh, kirain dalam satu waktu yang sama. Terus Enggak, langsung beda. disuruh Jadi bikin kita nggak tahu partner dia siapa Iya, sebenarnya. nggak tahu, Oh Kak. iya. Iya. Terus waktu akhirnya tahu kalau partner kalian adalah kalian yang Kamu pertama tahu gak sih? Nggak tahu, aku nggak tahu. Aku jujur kayak pertama tuh nggak expect buat volunteer talent kan Kak. Mm-mm. Nah jadi kayak ya udahlah ntar terima apa aja apa adanya gitu. Oke. Terus kayak dari dosen humas tuh bilang apa namanya, partner kamu Mm-mm. itu Gita dari politik. Nah aku langsung DM. Oh, tapi kamu udah tahu Aku juga. dulu yang DM dia. Dia DM. Oh, iya. Kita Gimana kalau nih? di follow nggak di kalau nggak kenal nggak di follow back. Bener. Sombong. Nggak gitu Kak. Aku Seleb. nggak gitu. Dulu tuh emang di SMA itu kayak aduh. Wah. kayak apa namanya, kayak udah banyak yang itu jadi kayak pusing sendiri gitu. Oke. Kayak ngefilter lah temen-temen yang Hmm. gitu. Terus akhirnya di kuliah ini kayak nge-private gitu akun dari sosial Oh, media. oke, Akhirnya baik. Gita nge-DM duluan, aku tahu nih partner aku Gita. Hmm. Akhirnya aku terima kan. Mm-mm. Nah terus aku dari DM Gita itu aku apa namanya, aku ajak ketemuan buat bonding gitu. Oh, oke. Kita ketemuan buat saling Itu deket. langsung malam nggak? Iya, malamnya langsung. ketemu. Paginya Oke. dipanggil humas terus malamnya ketemu. Langsung ngops gitu ya. Iya. Widih, langsung konten nggak? Enggak dong, enggak. Enggak, belum. Foto-foto doang sih. Foto-foto Ngobrol. doang, ngobrol. Tapi ternyata enak ya, maksudnya partneran kalian tuh cocok gitu. Enggak, maksudnya kayak Iya. kan ada kan orang yang kayak partner, kenapa sih partnernya sama dia ternyata susah Oh, nih, nggak iya. nyambung gitu. Iya, latar belakang kami ya alhamdulillah sama sih Kak. Sama. Oke, baik. Terus kalau misal disuruh bikin konten dari kehumasan, itu tuh benar-benar semuanya diserahin ke kalian atau dari dosen, tolong ya bikin konten ini, jadi kalian langsung eksekusi atau gimana? Dari aku atau dari kita dulu deh? Gita deh boleh. Kalau tentang konten itu kayaknya lebih banyak dari ada timnya yang ngurus juga buat Oh. ya produksi, buat dari edit juga. Kita juga Oke. kadang nambah-nambahin ide aja Iya, sebenarnya. kalau setahu aku Hmm. kita tuh di grup ada kayak dari dosen humas sendiri, Hmm. terus ada tim dari humasnya tuh, dari volunteer atau enggak student employee dari Oh, oke. Humas Visip, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah dari situ kayak kita saling brainstorming deh apa ide-ide yang bisa buat konten kedepannya gitu. Oke, berarti benar-benar beda-beda gitu ya, maksudnya ada kayak kamu bagian apa? Iya, kalian ada bagian gitu. apa, gitu. Ada jurnalis, ada desain grafis, ada talent MC, videographer, sosial media nyontek ya? spesialis, administrasi dan dari humas begitu Kak. Oke, baik. Berarti kalau kalian masuknya di yang mana? Kalau aku dari
volunteer sih, Volunteer. talent Talent bisa, volunteer. iya talent volunteer. Wow, menarik ya. Tapi kalau misal akhirnya kalian diangkat untuk jadi tetap di sana, mau? Kalau aku ya lihat kedepannya deh kak, mungkin mau ya kak. Oke, mau. Kita mau. Kalau aku masih mau. Masih mau. Tapi yang ini, yang volunteer ini sampai kapan? Satu semester sih kak, Satu semester semester. aja ya. Bentar lagi dong, ini Iya udah bentar mau lagi, selesai. ini udah pertengahan semester nih kak. Oke, Rasa-rasa oke. UTS udah. Oke, tapi kalau misal kalian pengen tiba-tiba ngide nih ada konten apa itu, kalian dibebasin nggak untuk mengeksekusi konten itu? Dari aku. Kalau menurut aku dibebasin sih kak, tapi kayak ini kan corporate ya kak, jadi Oke. kayak lebih ada dosanya tuh kayak sungkan Oh. gitu, kayak kasih referensi gitu. Tapi sebenarnya dosanya tuh benar-benar terbuka sama kita, kayak nggak apa-apa kalian gitu, tapi kayak lebih ada rasa nggak enaknya gitu sih. Oke, tapi kontennya harus tentang fisik. Nah itu ada pembagiannya. Kalau di TikTok tuh kita lebih longgar tuh, lebih Oh, bebas. bebas. Nah, bisa di lingkungan UB atau di luar gitu. Tapi kalau dari Instagram itu benar-benar Lebih lingkungan formal fisik. gitu ya, karena kayak Instagram tuh portofolio gitu kan Bener, ya, jadi kayak iya. harus rapi gitu deh. Nah habis gitu kalau bukan durasi, berapa banyak konten yang kalian harus buat? Ada ditargetin gitu gak? Ada Ada. jadwalnya ya. Ada jadwalnya. Betul. Jadi kalau target tuh 1 minggu kalau nggak salah 2 atau Dua. 1 atau 2 kali deh kak. Dua kali. Iya. 1 minggu tuh kak. Tapi Itu oke, terus tapi sorry nih. Tapi kalau jadwal humas sendiri ada jadwal Senin sampai Minggu tuh kak. Jadi Senin tuh ada Info kami info magang. Terus Oh, hari iya. Selasa di Volunteer. Instagram tuh ada info volunteer. Terus Rabu ada Visip Fun Fact, Kamis daily insightful content, Jumat ada event webinar atau lomba, Sabtu info locker, mungkin teman-teman ada yang butuh locker tuh sekalian, guys. bisa mampir Sekalian ya, di teman-teman. Instagram Visip tuh. Terus ada di Minggu tuh ada beasiswa corner gitu. Oh, oke, paham. Intinya Jadi, kayak menyalurkan keinginan mahasiswa gitu sih kak, kayak mungkin ada yang butuh beasiswa, tutorial tips and trick gitu bisa mampir di oke, Instagram baik. Visip. Berarti kayak bener-bener ini ya, maksudnya kalian tuh sekarang jadinya kerja tuh bener-bener di bawah profesional gitu loh. Ya semi kan? profesional nih kak. Iya kan, soalnya Iya. kan maksudnya atasan-atasan itu emang langsung kehumasan Visip, maksudnya di tingkat fakultas gitu. Bener. Berarti harusnya ada dong pelajaran-pelajaran yang bisa kalian dapetin. Mungkin cara yang basic deh, cara ngomong sama dosen mungkin, misal kayak izin apa gitu. Ada nggak atau apa mungkin? Dari kita boleh? Kalau dari aku ini sih cara apa sih ngepasin jadwal sama Afriza. Itu kan Oh, time management gitu ya. time management juga, terus ngomong ke dosennya juga seperti apa kalau ada kelas, ada gimana kayak gitu. Enak sih ya, maksudnya kalian kan juga baru masuk ke kuliah dan akhirnya dapat pelajaran gimana cara kontak dosen yang benar, cara ngechat, cara ngomong yang benar. Iya. Itu sangat-sangat membantu gitu Terus untuk sama kedepannya. kadang kita juga ini ya waktu kalau SMA. Oh iya, jadi di humas, bukan humas sih, di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik tuh sering kali ada kunjungan SMA. Oh, tahu nih aku. Iya. Ya, terus? Jadi kami kayak jadi bahan pembicaraan gitu. Ntar kalau di Visip tuh kayak gimana gitu. Oh, oke. Dan next kunjungan tuh mungkin dari kami ada yang bisa jadi MC gitu nanti di Ih. kunjungannya. Selain itu kita juga nemenin teman-teman SMA tuh buat keliling Visip Visip tour Oh gitu. iya, aku lihat tuh konten yang itu. Iya. Salah satu keuntungan mengunjungi Visip gitu nggak sih? Iya, Bisa bener. ngebut sama Kak Afrizal. Enggak. Aduh, jadi malu. Kok malu. Padahal encok-encok di depan layar nggak malu tuh. Jadi apa? Terus kalau hambatannya ada nggak Hambatan. selama kalian konten, atau mungkin satu sama lain dari kalian, atau mungkin hambatan dari atasan atau gimana? Mungkin kalau aku waktu sih kak. Iya. Nah jadi kayak sering banget kita tuh nggak ketemu sama waktunya, kayak mungkin acara humas tuh di jam ini kita ada kelas gitu. Terus Kayak- mau konten juga benar-benar. Afriza kelas, aku yang enggak. Terus Emang harus berdua gitu kontennya atau boleh? Enggak sih, kadang ada ada yang berdua gitu. ada yang berdua, ada yang satu-satu gitu. Iya sih, sulit ya. Hmm. Tapi nggak apa-apa. Mungkin kalau misal kayak di hari libur gitu, Ada yang kalian libur.
Nah, kita kan harus ada me time kan, Kak? Oh, oke. Terus Nah, jadi baik. kayak- Oh iya, Ya, iya. bener. Masih ada ospek Masih ya. ada ospek. Jadi kayak Sulit. membagi waktunya tuh agak chaos gitu, agak Oke, nggak chaos. oke. Terus nih berarti kayak tadi kamu bilang selain kamu muncul juga di sosial media Visip, ternyata jadi pembicara juga nih kalau misal ada yang mengunjungi Visip, terus bahkan bisa juga nih jadi MC. Berarti kan benar-benar kalian tuh jadi representasinya Visip. Ada nggak hal-hal yang kayak benar-benar kalian harus siapin mungkin dari penampilan atau belajar public speaking yang benar gimana kayak gitu-gitu? Mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Kalau basic sih penampilan, ya mungkin semua orang kita harus jaga penampilan kita ya, Kak. Baik. Nah, kalau public speaking, ya alhamdulillah dari sebelumnya tuh dari SMA aku ya udah ada basic buat public speaking, Oh, MC oke. acara gitu, gitu. Kalau dari kita? Kalau dari aku tuh public speaking sebenarnya orang-orang kalau ketemu aku tuh kamu kok diem nggak kayak yang di TikTok gini-gini. Oh iya. Karena emang nggak ada, kalau Afrizal kan ada ini ya pengalaman MC kayak gitu kan. Kalau aku SMA bener-bener nggak ada sebenarnya. Jadi gitu kan semua orang ke pressure nggak sih? Iya, Bener. kadang kamu kok Pressure diem, banget. kamu Iya ya, kayak Aku harus kira- memenuhi ekspektasi orang aku gitu. kira kamu gini gitu. Kalau Oke. kalau aku lebih ke pressure-nya kayak ketemu orang nih, Kak. Mm-mm. Kayak kita kan nggak mau ngecewain dia kan, kita harus sok kenal gitu kayak Ah, halo oke. Frizal, oh iya, terus waktu lewat tuh Siapa? siapa ya tadi, iya itu sering banget tuh. Relate. Ya, jadi kayak aduh kayak kesannya kita jadi orang extraversion banget kayak aduh nggak, kita sebenarnya tuh bener-bener pengen ngingat nama dia tapi gara-gara interaksi kami terlalu banyak jadi kayak kadang tuh lupa sama namanya dia. Nggak Mohon apa-apa, maaf ya nggak teman-teman. sekalian ya, sekalian. Gak apa-apa, Klarifikasi gak apa-apa. gitu. Gak apa-apa, tapi ada enaknya ya, kita jadi punya relasi lah sama orang Iya. gitu. Iya. Banyak ya ternyata manfaatnya berawal dari video konten ospek. Makanya kalau misalnya ada video konten, kalau ada tugas bikin video konten, jangan ngeluh. Siapa tahu jadi kayak mereka. Iya. Tapi kita Banyak, ngeluh Kak. dikit kok. Ngeluh Ngeluh dikit. dikit, gak apa-apa. Sambil dikerjain Wajar. tapi sambil Iya, ya Allah, tapi tetap ya Allah. dikerjain. Ya Allah. Tapi yang penting jalan gitu ya. Nah, terus kalau tentang dunia konten sendiri, ada gak insight-insight baru yang kalian dapat? Misal kayak harus upload, ada kan biasanya jadwal konten TikTok yang katanya bisa FYP. Jadi kalau hari ini jam segini gitu, kalian nerapin itu juga nggak? Atau tahu itu juga nggak? Enggak, tahu pun maksudnya tahu tapi aku nggak nerapin gitu. Kayak Oh. pos-pos aja. Random aja gitu Iya, ya. random aja. Kalau aku nggak tahu sih, Kak. Jadi baru 2 upload video yang viral itu kan. Jadi kayak kan emang sebelumnya kan emang nggak niat buat konten kreator di TikTok kan. Jadi kayak 2 video dari ospek Raja Brawijaya itu viral, terus lanjut ke ospek fakultas. Nah, itu aku lihat. Kalau itu 1, berapa ya? 1,6 atau 1,7. Nggak masih nggak sebanding sih, kita gede banget sih. Tapi kayak nggak nerapin sistem algoritma dari TikTok sendiri sih, kayak Oke. ntar FYP-nya jam berapa gitu. Tapi emang algoritma TikTok tuh sebenarnya random sih. Iya, random. Iya kan? Nggak bisa ditebak sebenarnya. Iya, meskipun kita katanya yang prime time itu kita terapin, itu tuh nggak mesti FYP gitu Bener. loh. Iya. Mungkin tergantung ini kali ya, kontennya juga tentang apa. Iya, Kadang kalau- buatnya atau enggak gitu. Kalau dari aku yang unik sih, beda sama yang lain. Udah itu Oh iya. dari kontennya kayak bisa viral, kemungkinan viral tuh yang unik gitu. Beda Oke. sama yang lain gitu. Oke. Kalau misal nih kalian, oh enggak, sebelum itu. Apakah kalian tidak berkeinginan untuk melanjutkan potensi kalian ini menjadi content creator beneran? Kalau aku sementara ini belum ya, Kak, belum kepikiran. Kenapa? Ya karena masih fokus, tujuan utama kan kita kan kuliah kan, jadi kayak Baik. Waduh. Sangat basic ya. enggak sih, jadi kayak ntar dulu deh, Kak, kalau mungkin udah stres sama kuliah gitu mungkin pelampiasannya bisa di konten tapi kalau Oke. sementara ini Mm-mm. belum deh buat Tapi bukannya itu lanjut. juga jadi salah satu stress relief gitu ya? Iya Kan sih, harus, meskipun terpaksa gitu ya, kalau di depan kamera kita senyum, tapi at least kita jadi senyum, mungkin ya kan? ya mungkin kita bisa ekspresikan itu di media sosial yang lain, mungkin Instagram atau yang Oh, lain. sama aja ya sebenarnya. Iya, tapi Beda medsos konsep, sosial. iya. Kalau dari kita? Kalau aku ada keinginan buat ngelanjutin. Oh, oke. Tapi lihat lagi kondisi waktu sama kuliah juga. Oke, kalau misalnya ngelanjutin nih, kamu fokusnya tuh bidangnya apa? Ataukah kayak beauty, atau food, atau traveling? Aduh, belum tahu ini. Belum tahu. Belum tahu. Tunggu Apapun aja lah ya. Oh iya, boleh. Apa TikToknya? Biar ditungguin nih.
Tapi nggak apa-apa lah. Apa yang lagi trending nanti diikutin aja Iya, gitu kan, ngalir aja ngalir. gitu. Oke, habis gitu kalau tentang dunia konten tadi ya, kalau kamu bilang kan sekarang fokusnya tuh kuliah aja, terus ntar kalau misalnya emang pengen ngelanjutin ya udah jadi sampingan gitu. Iya, Tapi pada kenyataannya dunia konten sekarang itu kayak bener-bener sangat bermanfaat ya menurut aku. Iya. Karena kayak orang bisa dapat duit dari situ, Iya. bisa dapat ketenaran dari situ ya. Sebenarnya salah satu contohnya kan kalian Iya. gitu ya. Kan enak. Kenapa kok nggak dari sekarang aja gitu? Ya sih, aku sadar kalau konten tuh menunjang kita buat lebih di lingkungan real life gitu, tapi kayak kita bisa kok sebenarnya di real life gitu berkualitas bukan tanpa sih, kayak Berat. bukan tanpa, tapi agak berjuang lebih dikit gitu dari. Oke, baik. Kalau dari kita mungkin ada pendapat, izin masuk nih. Kayak rapat ya. Ya sama kayak media sosial kan ini ya sebenarnya banyak manfaatnya juga gitu. Kalau dari aku sebenarnya aku juga pengen nerusin di situ, tapi balik lagi tadi kuliah. Oke, Jadi aku baik. kan Pak Irfan pernah bilang juga kan, kalian kok sekarang udah jarang konten semenjak masuk Iya. humas. Itu Oh, bukan gitu. karena kita nggak konten, karena udah ketumpuk Udah tugasnya. ketumpuk. Iya sih. Tugas-tugas yang lain. Iya sih, mungkin tapi kalau misal di tugas kuliah kalian emang nggak sering dapat tugas yang kayak harus berkaitan sama media sosial gitu. Enggak, kalau aku enggak sih, di psikologi kayak lebih materi-materi gitu sih Kak. Iya. Kalau kamu Kalau Baca buku politik gitu ya. tapi ada jurusan yang emang di mungkin komunikasi tuh Nah, contohnya, betul. komunikasi Betul. tuh sangat erat tuh sama media sosial tuh. Iya sih. Gitu. Iya ya, benar. Kalau Tapi aku paling apa? ini demo aksi gitu-gitu. Oh iya benar. Bingung juga kan. Tapi kan itu bisa jadi bahan konten. Iya, bisa. Iya, cuman kalau lagi buat konten di aksi tuh kayak Apa nih orang ikut aksi mau konten doang atau gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, curi-curi gitu kan. Soalnya ya kadang hal-hal receh yang sebenarnya kita nggak berharap itu menjadi hal yang viral, tapi ternyata jadi viral gitu. Iya. Kayak apa ya bahasanya, kayak ngeletek. Apa tuh ngeliatnya? Ngeletek. Kayak Nggak jadi. tiba-tiba gitu ya, Ada nggak bahasa expect. Jawa itu. Iya, maksudnya Nah. kayak gitu doang. Lah, naik. Oh iya, Gitu. kita nyepelein gitu sama konten kita yang Iya, gitu. iya, Tiba-tiba iya. kayak, lah kok viral gitu. Betul. Nih ya, kalau misal dari kalian ada nggak sih pesan untuk para calon mahasiswa kalau misal nanti dapet tugas ospeknya video kayak kalian, ada nggak pesan dari kalian nih? Padahal kan ternyata video kayak gitu tuh ada benefit yang nggak terduga. Iya benar. Ya mungkin pesan dari aku, kerjain aja ya. Kayak kerjain Gitu bener-bener bikin yang seunik mungkin atau seberkualitas mungkin. Pokoknya ada manfaatnya bagi penonton deh. Nah itu bakalan nanti ada impactnya buat kalian. Entah itu saat itu atau kedepannya. Jangka panjang sih. Oke, kalau dari kita? Pesan dari aku buat nanti maba, jangan kaget kalau tugasnya dadakan satu, terus Oke. kerjain aja sebisanya, semaksimal kalian. Entah nanti akhirnya bakal viral atau enggak itu nanti keuntungannya kalian sendiri juga yang kalian dapat. Oke, wow, seru banget ya. Jadi kita belajar tentang konten, habis itu dari mereka gimana mereka mengonsep tadi video Rabraunya, terus ternyata sekarang mereka sudah menjadi bagian dari kehumasan FISIP. Itu keren banget, dan pastinya juga mereka dapat pelajaran-pelajaran entah dari dunia konten itu sendiri ataupun dunia profesional yang lain, dan itu pasti sangat bermanfaat untuk ke depan mereka nanti. Wow, terima kasih banyak sudah kita sharing-sharing. Nanti bisalah kita di balik layar ngobrol-ngobrol lagi, atau enggak kita konten bareng. Nah, Ya nggak sih? Boleh. Ditungguin deh kayaknya sama Sobat UB Radio atau sama Sobat Aspirasi nih, muka-muka mereka di kontennya UB Radio. Wow, thank you banyak. Thank you banget. Iya, siap. Terima kasih banyak, thank you banget buat Afrizal sama Gita udah main ke Aspirasi Podcast dan kita sharing tentang konten. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Bye Sobat Aspirasi. Bye-bye. Aspirasi Podcast.